Halo teman-teman, kali ini catatan dapurku membuat roti Firefloss yang dulu sempat viral. Dan hasil rotinya ini lembut banget dan sangat enak. Nggak kalah dengan Firefloss yang ada di toko roti. Salam sehat teman masak, selamat datang di catatan dapurku. Sebelum mulai lebih lanjut, please klik subscribe dan tekan loncengnya ya, agar kamu jadi yang pertama mendapat notifikasi jika ada menu baru. Nah, caranya yang pertama kita tes dulu ya raginya masih aktif apa enggak. Kita campurkan 7 gram ragi instan ke dalam air hangat tadi ya. 1 sendok teh gula pasir. Ingat teman-teman, ini air yang kita gunakan cukup air hangat saja ya, tidak perlu yang sampai mendidih. Karena kalau terlalu panas, maka raginya akan mati. Kita tutup ya. Kita diamkan sekitar 10 menit. Kita campurkan sisa bahan A tadi ya, yaitu tepung terigu, susu, dan campuran telur 120 ml tadi. Nah, ini ragi yang sudah kita diamkan kurang lebih 10 menit ya. Hasilnya seperti ini, tanda raginya masih aktif. Lalu kita aduk dan kita tuangkan ke dalam mixing bowl. Kita mixer dengan kecepatan low 2 menit, lalu kecepatan medium 2 menit. Jadi ini kita bulatkan dan kita proofing selama kurang lebih 30 menit saja untuk kita adon nanti kemudian dengan bahan B. Jadi ini roti manis favorit saya ya, karena teksturnya jadinya lembut banget dan bisa lembut berhari-hari. Dan kita tutup dengan plastik wrapping. Nah teman-teman, ini adonan yang tadi sudah kita proofing 30 menit, siap kita mixer lagi dengan bahan B ya. 200 gram terigu protein tinggi, 3 gram ragi instan, lalu 100 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk. Ini kita aduk-aduk rata. Dan juga adonan yang tadi kita bikin, adonan A tadi ya. Nah, ini kita campurkan untuk kita mixer lagi. Oke. Lalu kita masukkan susu dan kuning telurnya ya. Susunya akan saya sisakan sedikit ya. Saya mau lihat dulu apakah dengan susu segini teksturnya itu sudah pas. Ini sangat tergantung dengan kelembapan terigu dan besar kecilnya telur. Jadi kalau adonannya itu terlalu lembek, tidak akan kalis jadinya. Di sini kita lihat bagaimana menentukan apakah itu cairannya udah cukup atau belum. Nah, sampai menemukan teksturnya seperti ini ya, sudah cukup, tidak bergerindil lagi, jadi kita stop. Saya tadi sisakan susu sebanyak ini. Kita lanjut mixer 2 menit di kecepatan low, lalu ke kecepatan medium hingga setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis seperti ini, kita masukkan butternya dan juga garamnya ya. Nah, ini kita pakai kecepatan rendah dulu sekitar 2 menit, baru pakai kecepatan medium dan kita mixer sampai kalis elastis. Kunci untuk membuat roti yang lembut, kita harus membuat adonannya itu menjadi kalis elastis. Jadi adonan yang sudah kalis, itu adonannya itu lembut. Bisa ditipiskan seperti ini ya teman. Jadi kalau ditarik itu lentur, tidak mudah putus.
Kita bulatkan, lalu kita pindahkan ke wadah. Nah, di sini saya pakai wadah kaca yang sudah saya olesi sedikit minyak ya teman, agar tidak lengket. Kita tutup dan proofing lagi 30 menit. Nah, teman-teman, ini udah kita proofing 30 menit. Dia udah double ya. Sekarang kita siap bentuk. Ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Oke, kita kempeskan dulu. Oke, di sini saya akan timbang 50 gram saja, karena di sini saya akan membuat roti abon atau velfloss. Oke, 50 gram, lalu kita bulatkan. Jika lengket, boleh dikasih sedikit terigu. Kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Lalu saya taruh di sini. Nah, loyangnya ini saya olesi dengan kertas roti yang sudah saya poles sedikit dengan mentega. Lalu cetakan ringnya ini juga saya sudah oles tipis dengan mentega. Untuk besarnya roti sesuai selera ya. Saya buat 50 gram. Kalau mau besar sedikit boleh, buat aja sekitar 60 gram. Lalu saya taruh di sini. Ini satu resep dapat sebanyak ini rotinya. Kita proofing rotinya selama 45 menit dan jangan lupa tutup dengan kain yang sudah disemprot dengan sedikit air. Nah, ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Kita panaskan oven dulu yuk. Di suhu 180 derajat api atas bawah. Selagi menunggu oven panas, kita oles permukaan roti dengan egg wash. Saya memakai 1 kuning telur dan 2 sendok makan susu cair. Oke, kita oven kurang lebih 20 menit. Oven masing-masing ya, di suhu 180 derajat Celcius. Membuat roti yang super lembut itu memang membutuhkan kesabaran ya, tapi hasilnya nggak akan membuatmu menyesal. Untuk roti yang sudah matang dan tidak panas lagi, saya sarankan disimpan di wadah tertutup ya teman, seperti di dalam plastik atau juga di dalam toples agar rotinya itu tidak gampang mengeras. Kita poles dengan mentega agar permukaan tidak kering dan rotinya juga sangat terlihat shiny ya. Dan kita diamkan hingga dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya. Dengan mentega sangat gampang ya, jadi nggak begitu lengket. Hasilnya seperti ini. Kita cobain apakah rotinya sangat lembut. Sangat lembut loh tuh, dan kita belah ya. Tuh, ini lembutnya sampai berhari-hari.
Sekarang kita buat topping abon yuk. Di sini saya memakai 6 sendok makan mayones, 2 sendok makan susu kental manis, dan secukupnya abon. Caranya sangat gampang, campurkan susu kental manis dan mayonya, lalu aduk rata. Lalu roti yang kemarin kita ambil dulu. Ini roti yang kemarin ya teman-teman. Kalau saya suka abon yang banyak ya teman. Jadi di sini saya belah tengah rotinya ini. Lalu saya poles dengan sedikit mayo. Dan beri sedikit abon di dalamnya. Lalu atasnya saya poles lagi dengan mayo dan taburi abon lagi. Jangan lupa ya teman, sekalipun rotinya itu sudah diberi topping abon, simpanlah rotinya itu di dalam wadah tertutup agar rotinya itu tetap lembut. Selamat mencoba! Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Tuhan memberkatimu.